tentang operator ya, operasi aritmatika di Kotlin teman-teman. Jadi sama aja sebenarnya seperti bahasa pemrograman lainnya. Di setiap bahasa pemrograman pasti kita bisa melakukan operasi aritmatika ya atau matematika. Nah, contoh gue di sini buat angka sama dengan 3, teman-teman. Terus ini gue buat angka 2 itu sama dengan 5. Kalau kita print line angka plus angka 2 ya kita print teman-teman, kita lihat hasilnya. Dia bakal ke print 8 ya. Jadi udah ngerti ya lo orang ya operasi aritmatika sama persis kayak matematika yang kita pelajari di sekolah. Ada kali, ini kali ya, terus ada bagi, ada minus, segala macam teman-teman ya. Yang gue mau tekankan di sini, kalau misalnya kita satu variabel itu kita ubah tipenya teman-teman. Jadi ini kalau gue print line lagi, angka tambah angka 2, ya satunya ini tipe long, satunya ini tipe integer ya. Kita lihat ya, hasilnya itu tetap 8. Tapi kalau gue misalnya ini gue declare assign ke hasil aja teman-teman ya, tambah angka 2 kayak gitu, kita print line hasil.javaclass.name. Ini untuk ngecek, untuk melihat data types dari si hasilnya apa. Hasilnya adalah long teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian menambahkan dua operand atau dua variabel dengan tipe yang berbeda, di sini integer tambah long, itu Kotlin secara otomatis bakal mengupgrade, ya bisa dibilang mengupgrade data types hasil itu menjadi data types yang lebih tinggi, tingkatannya lebih tinggi, karena integer dan long itu lebih tinggi long, makanya Kotlin bakal mengupgrade ke long hasilnya. Ya, makanya di sini gue print hasil atau data type dari si hasil itu long, sip kayak gitu. Nah, kalau misalnya lo orang mau melakukan operasi aritmatika, terus hasilnya itu mau floating point numbers gitu, mau ada komanya, salah satu pembaginya teman-teman atau salah satu operandnya itu harus floating point numbers. Nah, contoh di sini gua kasih 5.0 ya. Kita lihat dia bakal hasilnya juga floating point numbers ya, ada komanya. Jadi seperti itu sama kayak di matematika, kalau satunya itu ada koma, floating point numbers, pasti hasilnya juga floating point numbers. Terus teman-teman di Kotlin juga kita bisa pakai methods atau function untuk melakukan operasi matematika. Contoh di sini gue print line angka plus. Nah, di Kotlin ini ada teman-teman, orang pakai dot. Dot itu untuk memanggil atau untuk menginvoke si functionnya itu plus. Plus itu buat nambah, terus tinggal masukin aja misalnya plus 3. Nah, ini juga bisa seperti ini ya. Ya, operasi aritmatika di Kotlin juga bisa dilakukan seperti ini, pakai function. Terus ada juga minus, terus ada juga div. Div itu untuk pembagian teman-teman ya, divide. Kalau gue print dia bakal keluarnya 1 ya, 3 bagi 3, 1. Ada juga kali itu times. Ya kalau lo orang mau kali, times. Terus yang keren lagi ada juga increment teman-teman ya, increment. Tapi kalau increment kita nggak perlu ngasih parameter atau nggak perlu nge-pass argumennya. Increment dia bakal nambahin 1. Sama aja sebenarnya kayak gini, angka plus-plus kayak gitu. Atau kalau dari Python plus minus 1 kayak gini teman-teman. Ini sama persis kayak gini. Cuman kita pakai methods untuk melakukan operasi increment tersebut. Lawan increment ada decrement, dec, kayak gini teman-teman. Nah, jadi di Kotlin itu ada methods-nya atau ada functions ya untuk melakukan operasi matematika. Jadi lo orang mau pakai simbol seperti ini kayak biasa, operasi operator aritmatika biasa, atau pakai functions teman-teman. Jadi ada juga nih, misalnya gue buat file angka negatif sama dengan min 10 ya. Gue print line angka negatif dot absolute value. Nah, kalau lo orang pernah belajar di sekolah kan kita pernah belajar namanya nilai mutlak, angka mutlak ya. Jadi angka mutlak itu semua nilai atau bilangan negatif bakal di-print-nya atau dianggapnya sebagai positif. Jadi karena di sini gua angka negatif itu minus 10 value-nya, kita print angka negatif dot absolute value, dia bakal nge-print-nya 10 teman-teman ya. Jadi sekarang dibuat menjadi positif. Nah juga teman-teman ini misalnya kalau kita melakukan operasi aritmatika dengan pakai function, itu nggak ibaratnya tidak terbatas cuman pakai satu function doang ya. Bisa aja nih gue pakai banyak sekali function, contoh angka dot plus 3, terus di belakang lagi kita kasih minus berapa 2, divide bagi 2. Nah, ini nggak ada batasannya teman-teman. Lo orang mau pakai sampai 1000 function juga bisa ya. Nggak terpaku, cuman bisa manggil satu function.
Terus gue mau bahas lagi tentang pangkat teman-teman ya. Kalau orang dari Python, kan kita pakai pangkat biasanya double asterisk ya, atau double bintang begini ya. Sedangkan di Kotlin tuh nggak ada double bintang, nggak ada double asterisk. Ya, cara pertama untuk melakukan pangkat itu bisa seperti ini sih sebenarnya. Eh, Tunggu, angka kali angka. Nah, ini bisa sebenarnya kayak gini. Aduh, angka. Cara pertama untuk melakukan operasi pangkat bisa seperti ini teman-teman, tapi ini cuman terbatas kuadrat kan. Gue kan nggak bisa, misalnya gue mau cari kubik, pangkat 3, pangkat 4, itu nggak bisa. Ini cuman terbatas kuadrat. Ada caranya teman-teman, di Kotlin tuh ada namanya library math, ya sama kayak di bahasa pemrograman lainnya, di Python juga ada. Kita bisa nih print line, jadi pakai math.pow, ya function pow, atau method power ya. Power itu artinya kuadrat. Kita masukin angka, terus koma. Nah, di sini kita bisa masukin, misalnya gue mau 3 gitu teman-teman ya. Atau misalnya kita masukin 3.0 kayak gitu. Nah, kalau lo orang pakai math.pow teman-teman, ini wajib parameternya double, data type-nya wajib double. Makanya tadi kalau gue cuma 3 ya, dia bakal error. Ya, integer literal does not confirm to the expected type double. Jadi kita harus ubah ke double nih. Nah, lo orang kalau mau ngubah ke double, bisa langsung pakai 3.0, atau kalau males bisa pakai 3.2 double. Kayak gitu. Jadi untuk mengconvert data types-nya menjadi double, kalau kita print teman-teman ya, dia bakal keluarnya 927 ya, seperti itu. Oke, mantap teman-teman. Ini caranya untuk melakukan pemangkatan di Kotlin. Kalau misalnya gue ganti 2, ya sama aja sih sebenarnya. Ya, kayak gitu. Tunggu teman-teman, ini kalau bingung, ini gue lupa print line ya. Jadi ngegabung angkanya. Ya, hasilnya sama ya, sama-sama 9. Jadi seperti itu. Pakai math.pow dan data type-nya pun double. Yang di return nanti data type-nya juga double. Ya, jadi seperti itu aja teman-teman. Operasi aritmatika di Kotlin sangat berguna banget nanti ketika kita ingin melakukan sebuah kalkulasi, ingin melakukan sebuah operasi matematika di Kotlin, kita bisa pakai operasi ini atau operator ini. Terima kasih semuanya yang udah nonton sampai sini. See you next time. Bye-bye.